Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahri Ramadan abwab al-jannah wa ja'ala sawmahu wa qayahu minan nari wal jinnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama saya hormati pengurus DKM Musholla Al-Falah, sama-sama saya hormati para imam, para bilang, ansipok, panitia Gema Ramadan Musholla Al-Falah, sama-sama menghormati para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat Islam maupun nikmat iman, nikmat ukhuwah, nikmat dakwah, nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita yang hadir di Musholla Al-Falah ini tergolong orang-orang yang selalu bersyukur nikmat-nikmat tersebut. Amin Allahumma amin. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Karena memang kita diperintahkan untuk mensyukurinya, bukan menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat teriring salam juga kita lantunkan, kita bacakan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga
Kira-kira kalau kita lari maraton, finish sudah dekat, kira-kira kita makin kencang apa makin lambat? Makin kencang ya. Kira-kira Ramadan sudah mau berakhir, sudah mau meninggalkan kita. Kira-kira girang, seneng, sedih, atau capek? Gimana perasaan Bapak Ibu? Mungkin kalau anak-anak girang, pakai baju baru, lebaran dapat lampau ya. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, Ramadan adalah bulan yang kita tunggu dan bulan yang kita tidak harapkan untuk cepat-cepat meninggalkan kita. Betul apa betul? Kira-kira coba di dalam hati kita, Ramadan datang, dari istirahat aja kita berkurang, tidur kurang, udah bangun tengah malam ya mulai, kemudian nyiapin sahur, capek, kemudian apalagi etos kerja berkurang, adanya lemah, lesu, letih, bosan semuanya. Kira-kira dirasakan nggak Bapak Ibu? Nggak berani jawab ya. Kira-kira kenapa bulan Ramadan para sahabat begitu kualitasnya prima, etos kerjanya kuat, ibadahnya juga kualitasnya, bobotnya, nilainya itu sangat tinggi. Tetapi kenapa kita merasa bulan Ramadan wah udah mau habis, enak nih, udah bebas? Na'udzubillah, jangan sampai ada perasaan seperti itu. Karena kata Rasulullah, kalau umatku tahu bulan Ramadan keberkahannya itu banyak, nilai pahalanya banyak, dan tahu di dalamnya itu, maka kita pasti menginginkan dalam 11 bulan atau 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Tapi sayang, seribu sayang, banyak saudara-saudara kita yang merasa bulan Ramadan itu bulan yang etos kerja malah bulan yang menghambat. Tapi kenapa sampai seperti itu? Baik, Al-Fakir dalam kesempatan ini akan mencoba kita evaluasi 29 atau 28 hari yang lalu. Apakah ibadah saum kita, apakah ibadah puasa kita itu sudah sesuai atau belum dengan apa yang disyariatkan? Ibadah saum Ramadan itu yang pertama ada dua sisi. Sisi pertama adalah ibadah Ramadan atau syarat sahnya kita melaksanakan ibadah puasa itu mungkin adik-adik udah pada tahu ya. Syarat sah puasa apa? Pertama, tidak makan dan minum, tidak memasukkan dengan sengaja ke lubang yang ada di tubuh kita, lubang hidung, lubang telinga, dan lubang yang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu secara fikih ada 6 atau 7 lubang di dalam tubuh kita. Kemudian melakukan hubungan di siang hari, suami istri, itu yang membatalkan, pasti sudah pada tahu. Kalau itu kita tinggalkan atau kita jaga, berarti puasa kita sah, puasa kita berarti sesuai dengan syariat. Tetapi saya akan mencoba di sini adab dari berpuasa itu ternyata ada 6 adab menurut Al-Imam Al-Ghazali. Ada berapa? Ada 6. Apa itu adab dalam berpuasa? Karena ini berpengaruh dengan nilai bobot pahala puasa kita. Al-Imam Al-Ghazali dalam Majmu'atul Rasailnya, dalam
judul risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, adab-adab di dalam agama, tetapi dikhususkan adabus siyam, adab berpuasa. Baik, yang pertama adalah thayyibul ghidha. Apa thayyibul ghidha? Yaitu mengkonsumsi, memakan makanan yang thayyib, yang baik. Kalau berbicara thayyib itu berkenaan dengan tubuh kita. Makanya sering kita mendengar halalan thayyiban. Makanan bisa halal tetapi dia tidak thayyib. Misalnya Bapak minum es boleh nggak? Boleh. Tapi bagi orang yang pilek es boleh nggak? Nggak boleh, nggak thayyib namanya. Misalnya Bapak punya penyakit asam urat. Ada yang punya penyakit asam urat? Ya. Misalnya asam urat pantangannya apa? Emping ya? Emping thayyib nggak? Baik, makanan semua pada dasar baik, tapi dia tidak halal, tetapi dia tidak thayyib. Emping halal nggak? Halal, tetapi dia tidak thayyib bagi orang yang punya asam urat. Ya, itu adab yang pertama, thayyibul ghidha, menjaga mengkonsumsi makanan-makanan yang ghidha. Ghidha ini bahasa Arab. Gizi itu diambil dari ghidha, serangan yang bergizi. Kira-kira dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, makanannya bergizi nggak? Bergizi, ya. Ingat, itu adab yang pertama. Jadi diperhatikan makanan yang thayyib dan halal dan thayyib, halal dan thayyiban. Jangan sampai ketika kita berbuka apa lagi dimakan, kaki ayam, kaki kambing, kaki apa lagi, kaki meja doang yang kan dimakan. Ya, adab yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Watarkul mirah, menjauhi perselisihan. Tuh, adab dalam berpuasa yang kedua menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam Majmu'atul Rasail. Menjauhi perselisihan. Ketika mungkin kita berinteraksi sesama manusia, pasti ada perselisihan, baik mungkin ada hal-hal masalah atau ada hal-hal sikap, makanya harus dijauhi. Jangan sampai antara saudara, antara tetangga itu berselisih. Itu mengurangi bobot nilai kualitas ibadah puasa kita. Karena percuma kita puasa udah nahan makan, minum, kemudian berhubungan dengan suami atau istri, kemudian apalagi tadi itu kita jaga semua, tapi pahala puasa kita nol, pahala puasa kita tidak bernilai. Itu kita jaga. Ada yang kedua adalah watarkul mirah, menjauhi perselisihan. Kemudian yang ketiga, wa munajabatul ghibah. Nah, ini yang sering nih ibu-ibu, Bu, ghibah apa Bu? Ghibah adalah ngomongin orang, gosipin orang. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, pokoknya dia itu ngomongin orang, bisa yang jelek-jelek, yang bagus aja, tapi apa yang jelek, ya. Ghibah, ingat, apalagi zaman medsos, ibu-ibu, bapak-bapak juga nih, zaman medsos, tahu-tahu di-share gambar perempuan yang bukan mahram atau yang berupa Allah. Ingat, itu bisa menjadi dosa jariah. Kalau pahala jariah, alhamdulillah. Tetapi kalau dosa jariah, sepanjang orang melihat apa yang kita share, apa yang kita kirim, apa
di HP kita, itu dosanya selalu berkita. Kayak di copy paste, di copy lagi dosa lagi, dapat orang lihat kita dapat lagi. Nah, hindari gibah atau ngomongin. Bisa kan ngomongin di medsos? Bisa. Ketika dia dia share kata-kata, kemudian dia hina orang tersebut, kemudian dikirim gambar yang tidak sesuai dengan aurat, sesuai dengan syariat, maka dia akan berdosa. Makanya itu mengurangi bobot nilai kualitas ibadah puasa kita. Kemudian yang ke berapa tadi? Keempat sekarang. Yang pertama thayyibul lisan, yang kedua watarkul mira, yang ketiga wa mujanabatul ghibah, yang keempat wa rafdul kadhib, menolak dusta. Apa itu dusta? Berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang muslim itu berpotensi mencuri, berpotensi berbuat maksiat, berpotensi memperkosa, berpotensi berbuat jahat, tetapi la kadhib, tetapi orang muslim itu tidak berbohong. Makanya Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin, itu orang yang mimbar percaya, karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Selama hidupnya Rasulullah tidak pernah berbohong. Makanya ketika kita berpuasa, hindari adab yang keempat, yaitu warafdul kadhib, menghindari, menjauhi atau menolak dusta. Ingat, karena memang lisan kita ini sumbernya dosa, sumbernya salah. Salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia, selamatnya insan ketika dia fi hifzil lisan, menjaga lisannya, lidahnya, mulutnya. Nah, di bulan puasa ini kita latih, jangan sampai kita berdusta, baik ke suami, ke istri, ke anak, ke tetangga, kita jaga. Kemudian saya percepat yang ke berapa? Adab yang kelima, watarkul adab, yaitu tidak menyakiti hati sesama muslim. Ingat, ketika kita berinteraksi sama manusia, pasti ada hal-hal yang mengganjal, atau akibat perbuatan kita atau sikap kita, orang jadi tersinggung, orang jadi marah. Jaga, jangan sampai menyakiti, karena itu salah satu mengurangi, bahkan menghapus bobot pahala kualitas ibadah puasa kita. Kemudian yang kelima, wasaurul jawarihi, artinya menjaga panca indera kita, tubuh kita. Wasaurul jawarihi anil qaba'i, menjaga tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita dari hal-hal yang mengundang dosa. Karena kalau kita lakukan itu mengurangi bobot pahala, nilai kualitas ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tangan dipakai untuk hal-hal yang berguna, kaki dipergunakan untuk menuju tempat-tempat yang baik, kemudian kuping, telinga digunakan untuk mendengar hal-hal yang mempunyai hikmah atau pelajaran. Mata, ingat, jangan lihat sembarangan, karena banyak panah-panah iblis melalui mata kita. Kita melihat Allah, kita melihat sesuatu yang bukan hak kita yang untuk kita lihat, maka itu mengurangi bobot nilai kualitas pahala puasa kita. Baik, berarti itu udah berapa? Ada usia, ada 6. Kita ingat-ingat, kita introspeksi ibadah Ramadan kita selama 28 atau 29 hari yang lalu. Apakah kita melakukan itu semua? Masih ada waktu. Kita jaga
besok jangan sampai kita tambahin lagi. Tapi ingat, ini udah mau finish nih, kita maksimalin lagi, masih ada waktu untuk nanti malam kita qiyamul lail, kita mendirikan malam, kita bersedekah. Ingat, syahrul Ramadan syahrul shadaqah, kita bersedekah. Syahrul Ramadan syahrul shadaqah, kita sabar. Kemudian syahrul Ramadan syahrul jihad, yaitu bulan jihad. Artinya jihad ini bulan kesungguhan, bukannya bulan perang, tapi bulan kesungguhan. Kesungguhan untuk mencari nafkah, kesungguhan mencari ilmu, kesungguhan untuk meredam hawa nafsu kita. Itu namanya syahrul jihad, kesungguhan. Pantang, azamkan di dalam diri kita untuk bersungguh-sungguh dari ibadah Ramadan, terminal Ramadan, kita masuk nanti di bulan Syawal atau bulan peningkatan, kita terapin tuh di 11 berikutnya. Yang tadi, kesabaran kita, kemurahan kita untuk bersedekah, kemudian kesungguhan kita lakukan, kita terapkan ibadah-ibadah nawafil yang sudah kita lakukan, ibadah qobliyah, ba'diyah, duha, hajat, qiyamul lail, tahajud, semua diterapin di 11 bulan berikutnya. Makanya predikat yang kita dapatkan yaitu la'allakum tattaqun. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekali lagi sebagai tadzkirah, mengingat saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin-shaimat sekalian, ingat, mungkin bulan Ramadan 1443 Hijriah ini adalah bulan yang terakhir yang kita dapatkan. Kita tidak bisa atau tidak ada yang bisa menjamin apakah di 1444 Hijriah nanti kita masih bisa bertemu dengan bulan yang amat mulia ini atau tidak. Makanya dari sekarang masih ada 1 hari lagi, kita maksimalin. Boleh jadi Lailatul Qadar belum datang. Udah belum kira-kira? Hitungin nggak? Harusnya hitungin, harusnya, tapi nggak ngincar. Sebetulnya yang sudah mempersiapkan 3 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan, itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena 3 bulan, 6 bulan dia udah siapin tilawahnya, target-targetnya di setiap bulan, di setiap malam, itu 30 hari. Bukannya hanya ganjil-ganjil lagi, tapi dari 1 Ramadan sampai 29 Ramadan itu ibadahnya maksimal. Itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya nanti lihat jamaah nih, kira-kira di setelah pasca Ramadan, pasca Idul Fitri makin banyak atau makin kurang di mushola. Nanti kalau makin banyak berarti itulah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hatinya lebih lembut, kemudian ibadahnya lebih kuat, kemudian karakternya lebih kuat, artinya sifat-sifat terpujinya lebih kelihatan. Itulah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin ini saja dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita baca suatu Fatihah untuk para muassis atau pendiri Mushola Al-Falah dan juga muakif yang melakukan Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan di alam kuburnya diberikan tempat yang sebaik-baiknya, yaitu Allah yang biarul jannah, diberikan tujuan rahmat di alam kuburnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Hadiyah